Ini dia, jurus ampuh bikin hari sepi restoran jadi rame. Kenalin, aku Fatur dari Kuliner Bos. Dan di video kali ini kita bakal belajar gimana cara mendatangkan pelanggan di hari-hari sepinya restoran. Kalau misalkan kita sebagai business owner nih, kita pasti tahu ada hari-hari yang nyebelin dan menjengkelkan gitu ya. Dimana itu memang hari-hari sepi dan bikin omsetnya turun drastis, penjualan juga turun, bahkan kadang kursinya kosong melompong gitu. Biasanya sih itu terjadi di hari Senin atau hari Selasa. Nah, tapi nih, ternyata ada banyak bisnis kuliner yang sukses banget bikin hari-hari sepi itu jadi menguntungkan. Dan di sini aku bakal bagiin beberapa rahasia kenapa mereka bisa menghasilkan keuntungan di hari-hari sepi tersebut. Strategi pertama nih, kita bisa bikin promosi catering di hari Senin dan juga hari Selasa atau hari-hari sepi di restoranmu atau bisnis kulinermu. Promosiin catering itu ke kantor-kantor di hari masuknya mereka, dan kita tuju atau kita target kantor-kantor yang memang butuh catering dalam jumlah banyak gitu ya. Kenapa catering? Karena catering ini terbukti bisa menguntungkan dari jumlah pesanan yang banyak, tapi kita mengeluarkan biaya yang sedikit daripada ketika kita mengurus restoran di hari-hari biasa. Itu strategi yang pertama. Dan di strategi selanjutnya nih, kita bisa mengambil contoh dari bisnis kuliner yang itu emang udah besar dan sukses ngebuktiin bisa menjadikan hari sepi itu menjadi rame. Biasanya mereka bikin promo hari sepi. Salah satu contohnya nih ada Domino's Pizza yang bikin promo Tuesday 2 for 1. Dan dengan promo ini mereka berhasil menarik pelanggan di hari-hari sepinya mereka. Atau kita bisa ambil contoh dari Burger King, di mana mereka bikin promo Whopper Wednesday-nya. Dengan contoh-contoh itu tadi, kita bisa menduplikasinya dan kita bisa menerapkan di restoran atau bisnis kuliner kita sendiri dengan cara menerapkan promo-promo di hari sepi, dan tentunya promonya ini untuk makanan atau menu-menu minuman yang memiliki marginnya itu tinggi dan besar gitu. Dan cara yang ketiga nih, kamu bisa melakukan otomatisasi pesan seperti yang dilakukan oleh bisnis kuliner yang itu emang udah besar, seperti Starbucks, ada McDonald's juga. Nah, tapi ini memang khusus untuk restoran-restoran yang udah memiliki budget tersendiri untuk melakukan hal itu, karena mereka memang mampu dan ada budgetnya tersendiri. Tapi jangan khawatir juga untuk kamu owner bisnis kuliner yang itu masih berkembang atau masih dalam skala UMKM dan masih memiliki budgetnya terbatas, karena ada alternatif lainnya yaitu bisa pakai WhatsApp bisnis, dimana dengan pakai WhatsApp bisnis itu biayanya lebih murah, bahkan bisa gratis. Nah, WhatsApp bisnis ini sangat efektif untuk bisnis yang skalanya masih lokal dan target marketnya juga lokal. Banyak restoran dan juga kafe, bisnis kuliner yang sudah menerapkan promosi lewat WhatsApp bisnis untuk promosi langsung ke pelanggan secara personal. Salah satu contohnya adalah restoran seafood yang dulu aku pernah nanyain tentang promonya mereka. Dan setelah aku nge-WA mereka, ternyata setelah itu mereka langsung nge-WA di setiap ada promo. Bahkan sampai sekarang nggak pernah berhenti. Dan hal-hal kecil yang kayak gini ternyata efektif banget buat mendatangkan pelanggan di hari-hari sepi mereka. Kemudian ada cara lain yang juga sangat efektif, yaitu dengan cara mengadakan live music atau kerjasama dengan komunitas-komunitas yang itu memiliki anggota banyak. Contohnya nih, di Jogja banyak banget cafe dan juga bisnis-bisnis owner yang kerjasama dengan live music atau grup band lokal untuk mendatangkan pelanggan di hari-hari sepi mereka. Atau ada juga nih di Jogja cafe-cafe tertentu di hari-hari sepi mereka kerjasama dengan stand up comedy lokal untuk mengadakan open mic sehingga banyak sekali pelanggan di hari-hari sepi mereka juga. Biasanya mereka melakukan kerjasama ini di hari-hari sepi mereka antara di hari Senin atau di hari Selasa. Dan strategi terakhir yang bisa aku bagikan di video ini adalah dengan mengadakan acara tematik. Beberapa restoran, kafe, bisnis kuliner biasanya mengadakan acara-acara tematik dengan kerjasama pihak ketiga. Biasanya acara-acara tematiknya berkaitan dengan hobi. Contohnya nih, ada kursus merangkai bunga, ada kursus kerajinan clay, dan berbagai acara atau kegiatan tematik yang lainnya. Untuk kamu owner bisnis kuliner yang pengen bisnisnya rame setiap hari bahkan di hari-hari sepi, bisa nerapin strategi-strategi yang tadi sudah kita pelajari. Kalau kamu pengen belajar gimana cara mendatangkan pelanggan baru terutama lewat media sosial, bisa langsung tonton video selanjutnya. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe biar dapat tips marketing bisnis kuliner lainnya.